Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Anissa Rahma, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai lanjutan materi persamaan dasar akuntansi. Di mana untuk video yang pertama itu kan kita sudah menjelaskan mengenai pengertian persamaan dasar akuntansi serta konsep persamaan dasar akuntansi beserta contohnya. Di materi kedua ini, Ibu akan menjelaskan mengenai golongan aktiva dan golongan pasiva yang ada di akuntansi. Sebelum itu, kita akan throwback sedikit mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Untuk konsep persamaan dasar akuntansi, yakni harta sama dengan utang plus modal. Ya, seperti yang tertuliskan di sini. Kalau di akuntansi, harta itu mempunyai nama lain aset. Sedangkan utang itu mempunyai nama akuntansi, liabilitas atau kewajiban, dan modal itu adalah ekuitas. Nah, untuk harta sendiri itu masuknya ke dalam golongan aktiva. Sedangkan utang itu masuknya ke golongan pasiva. Seperti itu ya. Oke, mari kita lanjut saja ke poin yang pertama, yakni golongan aktiva. Apa sih itu aktiva? Kita lihat lagi. Aktiva, aset, harta. Berarti kalau kalian dengar kata aktiva, kalian tuh harus otomatis keinget satu kata atau satu kalimat, yakni harta atau kekayaan. Ya kan? Harta atau kekayaannya siapa? Berarti harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, di mana kekayaan tersebut digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan itu seperti biaya pengiriman, biaya produksi, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, mari kita lanjut. Bahwa si aktiva ini dibagi menjadi 3 golongan lagi. Yang pertama adalah aktiva lancar, yang kedua adalah aktiva tetap berwujud, dan yang ketiga adalah aktiva tetap tidak berwujud. Oke, mari kita jelaskan yang pertama, yakni aktiva lancar. Aktiva lancar, pokoknya setiap kalian ketemu sama kalimat aktiva berarti kalian harus ingat otomatis harta gitu ya. Oke, harta lancar. Lancar ini maksudnya apa nih? Kurang dari 1 tahun. Jadi aktiva lancar adalah harta yang mudah untuk dicairkan dengan cepat. Periodenya adalah kurang dari 1 tahun, seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Contoh aktiva lancar yang pertama adalah kas. Kas di sini itu kan berupa uang tunai. Oke, mulai tidak bisa dibaca tulisannya Ibu. Jadi kalian harap mendengarkan suaranya Ibu ya. Oke, kas ini kan uang tunai. Kenapa sih kas bisa masuk ke golongan aktiva lancar? Oke, kita balik lagi ke pengertian aktiva lancar. Aktiva lancar itu kan harta yang mudah untuk dicairkan dengan cepat. Yang namanya kas atau uang tunai di suatu perusahaan pasti mengalami perputaran uang yang sangat cepat. Dimana pasti ada yang namanya uang keluar dan uang masuk, ya kan? Dan itu menjadi suatu hal yang wajar di dalam sebuah perusahaan. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yakni piutang usaha. Sebelum menjelaskan mengenai kenapa piutang masuk ke dalam golongan aktiva lancar, Ibu tuh mau tanya nih, apa sih yang dimaksud piutang? Apakah kalian masih bingung perbedaan antara piutang dan utang? Jika masih bingung, Ibu akan menjelaskan di sini. Ini ada piutang dan utang. Piutang itu berarti kita memberikan pinjaman ke orang. Memberikan pinjaman uang ke orang. Sedangkan kalau hutang berarti kita meminjam uang ke orang. Nah, terkait masalah perbedaan pengertian piutang dan utang di dalam akuntansi sendiri itu adalah ada istilah-istilah yakni kreditur dan debitur. Kreditur dan debitur ini adalah istilah pihak yang meminjam dan pihak yang meminjamkan.
Oke, untuk kreditur itu pengertian dari pihak yang meminjamkan uang, sedangkan debitur adalah pihak yang meminjam uang. Oke, untuk poin ini silahkan diberi stabilo atau ditulis secara besar-besar, karena yang namanya kreditur dan debitur itu biasanya istilahnya sering muncul di masa yang akan datang ya, apalagi di akuntansi. Oke, lanjut. Mengapa piutang usaha masuk ke dalam golongan aktiva lancar? Oke, kita lihat lagi pengertian dari piutang. Piutang itu sendiri kan kita memberikan pinjaman uang ke orang. Jadi sebenarnya kita itu punya uang, tetapi sedang ibaratnya kita titipin aja lah ke orang. Nah, kita kan meminjam ke orang ya, otomatis kita kan nggak pengen lama-lama juga kan uang kita dibawa sama orang. Nah, pasti untuk waktu pengembaliannya kita juga nggak mau lama lah, pasti kurang dari 1 tahun. Nah, itulah kenapa piutang usaha masuk ke dalam golongan aktiva lancar, seperti itu ya. Oke, contoh yang ketiga yakni piutang dagang. Piutang dagang untuk piutang sama pengertiannya, tetapi kalau piutang dagang ini bedanya seperti ini. Kalau piutang usaha itu biasanya ada di perusahaan jasa, istilahnya itu ada di perusahaan jasa. Sedangkan kalau piutang dagang itu istilah yang ada di perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitasnya adalah jual beli barang. Nah, perusahaan dagang ini, piutang dagang ini timbul karena transaksi penjualan secara kredit. Seperti itu ya. Oke. Lanjut di contoh yang keempat dari golongan aktiva lancar, yakni piutang wesel. Wesel di sini ketika kalian mendengar kata wesel itu bukan berarti wesel yang ada di kantor pos ya, bukan. Wesel jika di akuntansi itu adalah surat perjanjian atau surat kesepakatan antara kreditur dan debitur. Seperti itu ya. Lanjut ke poin yang 5, yakni piutang penghasilan. Nah, untuk piutang penghasilan ini sebenarnya bisa di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Tetapi Bu Anissa di sini mencontohkannya ada di perusahaan jasa, yakni di bidang jasa. Contohnya nih, pada tanggal 12 Mei si Ana ini karena profesinya adalah MUA, dia tuh merias pengantin. Lah, budget atau harga untuk riasannya itu adalah 5 juta. Nah, si anak ini sudah melakukan pekerjaannya tetapi belum dibayar sejumlah 5 juta ini. Berarti si Ana mempunyai piutang penghasilan atas kinerja yang sudah dilakukannya. Oke. Selanjutnya di poin 6, perlengkapan. Perlengkapan di sini maksudnya apa? Apa sih yang dinamakan perlengkapan? Perlengkapan itu sesuatu yang melengkapi. Melengkapi apa? Melengkapi peralatan agar nilai gunanya bertambah. Contohnya nih ya, spidol dan tinta. Oke, spidol ini jika di akuntansi dinamakan peralatan karena bisa digunakan berulang kali. Nah, spidol ini pasti bisa digunakan jika ada tintanya. Lah, tinta ini disebut perlengkapan. Untuk contoh yang kedua, agar lebih mudah, Ibu akan mencontohkan barang yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya aja motor. Lah, motor ini nggak bisa jalan jika tidak ada apanya? Ya, tidak ada bensinnya. Jadi motor adalah peralatan, alat, dan bensin adalah perlengkapan, sesuatu yang melengkapi motor, sesuatu yang membuat si motor ini bisa berjalan, yang membuat nilai si guna motor ini bisa bertambah, seperti itu ya. Oke, jadi perlengkapan ini bersifat habis pakai. Jadi itulah mengapa
Karena bersifat habis pakai, itulah mengapa si perlengkapan ini masuk ke aktiva lancar. Karena pasti akan habis dan akan beli lagi, habis beli lagi. Jadi perputarannya itu akan selalu ada, kurang dari 1 tahun. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh dari aktiva lancar itu adalah persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini biasanya ada di perusahaan dagang, karena yang namanya perusahaan dagang itu sendiri kan jual beli barang. Otomatis ada yang namanya barang keluar dan barang masuk. Barang keluar ketika terjadi yang namanya penjualan maksudnya. Sedangkan barang masuk ketika kita melakukan pembelian untuk stok barang. Seperti itu ya. Untuk persediaan barang sendiri secara logika pasti akan selalu aktivitasnya akan selalu berulang kali, ya kan? Jadi masuk ke dalam golongan aktiva lancar. Oke, untuk contohnya itu sampai poin 7, kita lanjut aja yang golongan kedua, yakni aktiva tetap berwujud. Nah, aktiva tetap berwujud itu adalah harta yang dimiliki perusahaan yang memiliki wujud, terus barangnya siap pakai, terus nilai gunanya lebih dari 1 tahun, dan biasanya terjadi penyusutan. Seperti itu. Contohnya, jika di perusahaan itu ada gedung, ada tanah, ada peralatan, dan ada mesin, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, di sini kan ada kata penyusutan. Maksud dari kata penyusutan itu apa sih? Apakah gedung itu semakin tahun semakin menyusut, Ibu? Oh, tidak ya. Jadi kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari. Nih, contohnya nih si Ana lagi. Ana itu pada tahun 2016 beli HP nih, harganya 2.500.000. Nah, tahun 2020 si Ana ini jual HP. Nah, kita tulis lagi 2016 ke 2020, ada selang waktu 4 tahun. Di selang waktu 4 tahun ini, HP yang dulu dibeli Ana pasti terjadi yang namanya kerusakan lah. Kerusakan baik di mesin ataupun tidak, ya kan? Terjadi error, pernah terjatuh sehingga layarnya lecet, dan lain sebagainya. Nah, karena terjadi penurunan nilai guna HP ini, nilai HP ini tuh akan turun harganya di pasaran. Jadi nggak mungkin nih tahun 2020 si Ana jual HP-nya harganya 2.500.000, ya kan? Pasti akan terjadi penyusutan harga, penyusutan nilai guna karena pernah jatuh, terus kacanya kebarai, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan penyusutan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang golongan aktiva ketiga, yakni aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud ini maksudnya seperti apa? Jadi aktiva tidak berwujud ini maksudnya adalah hak-hak istimewa yang dimiliki oleh perusahaan. Hak-hak istimewa itu seperti apa sih? Contohnya aja ya, merek dagang. Merek dagang ini tuh nggak terlihat, tapi kan sudah diakui bahwa itu tuh merek dagangnya perusahaan si A, nggak bisa diklaim sama perusahaan B, seperti itu ya. Selanjutnya adalah hak paten, hak cipta, hak cipta, dan sistem keamanan. Emang ada sih yang nggak berwujud, tapi tuh sebenarnya di aktiva tidak berwujud ini tuh dampaknya bisa dirasakan oleh si perusahaan, seperti itu ya. Oke, setelah kita menjelaskan mengenai aktiva, kita akan beralih ke pasiva. Oke, pasiva ini biasanya disebut dengan kewajiban kalau bahasa Indonesianya. Nah, kita membahas dulu nih pengertian. Pengertian dari pasiva itu adalah pengorbanan ekonomi yang dilakukan perusahaan karena adanya aktivitas usaha. Seperti itu ya. Oke,
kita balik lagi ke kenapa sih pasifa dikatakan kewajiban gitu ya. Nah, pasifa ini kewajiban. Terus kita garis bawah ini pengorbanan ekonomi. Pengorbanan ekonomi itu maksudnya apa? Tadi di awal kita bisa lihat bahwa yang masuk ke golongan pasifa dalam konsep persamaan dasar akuntansi adalah utang. Ya kan? Jadi ketika suatu perusahaan melakukan pinjaman atau berhutang ke bank atau ke rekan bisnis, itu kan pasti perusahaan juga berkorban kan? Berkorbannya itu seperti apa? Berkorban ketika setiap bulannya pemasukannya harus dipotong untuk membayar hutang-hutangnya atau mencicil hutang-hutangnya, seperti itu. Nah, kenapa kewajiban? Kenapa dikatakan kewajiban? Karena perusahaan itu harus membayar atas uang yang dipinjam. Contohnya saja si A nih. Si A ini adalah debitur. Tadi kan sudah dijelaskan atau disinggung ya bahwa debitur itu adalah pihak yang meminjam uang. Si perusahaan A meminjam uang pada si perusahaan B. Nah, perusahaan B ini dikatakan kreditur karena pihak yang meminjamkan uang ke perusahaan A. Nah, berarti si A mempunyai kewajiban membayar uang kepada perusahaan B. Seperti itu ya. Oke, untuk pasifa sendiri itu dibagi menjadi dua golongan, yakni utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Sebenarnya untuk membedakan pasifa ini mudah. Kita bisa lihat nih, pendek dan panjang. Kalau pendek ini kurang dari 1 tahun, sedangkan panjang ini lebih dari 1 tahun. Tetapi untuk lebih jelasnya diharapkan untuk apa ya? Untuk mendengarkan penjelasan sebagai berikut. Oke, yang pertama, utang jangka pendek. Utang jangka pendek tadi kan sudah dijelaskan kurang dari 1 tahun, berarti adalah utang yang pembayarannya relatif singkat atau kurang dari 1 tahun, seperti itu ya. Untuk contoh utang jangka pendek itu adalah utang usaha. Nah, utang usaha ini biasanya ada di perusahaan jasa, istilah yang ada di perusahaan jasa, ya kan? Lalu yang kedua adalah utang dagang. Utang dagang ini istilah yang ada di perusahaan dagang. Kalau piutang dagang tadi diakibatkan karena transaksi penjualan secara kredit, kalau di utang dagang berarti akibat dari transaksi pembelian secara kredit. Seperti itu ya. Oke, lanjut di contoh yang ketiga, yakni piutang wesel. Enggak capek-capek ya Ibu mengingatkan bahwasannya wesel itu dalam akuntansi adalah surat perjanjian atau surat kesepakatan antara debitur dan kreditur. Seperti itu ya. Oke, lanjut di poin yang keempat, yakni beban yang perlu dibayarkan. Maksudnya apa? Kita langsung ke contohnya saja ya. Contohnya nih, salon cantik menyewa bangunan sebagai tempat usaha selama 1 tahun. Lah, selama 1 tahun itu biaya sewanya adalah 40 juta rupiah. Tetapi si calon cantik ini baru membayar 15 juta rupiah. Nah, kan ada selisih 35 juta rupiah yang belum dibayarkan. Nah, 35 juta rupiah ini adalah beban yang perlu dibayarkan oleh salon cantik. Seperti itu. Lanjut ke poin 5 atau contoh yang kelima dari utang jangka pendek, yakni penghasilan yang ditangguhkan. Penghasilan yang ditangguhkan itu si perusahaan sudah mendapatkan uang tetapi dia itu belum melakukan pekerjaannya. Contohnya aja nih, semisal MUA. Si MUA ini si make up ya, jadi seneng ngerias gitu ya. Jangan lupa bengkel aja. Si bengkel ini udah dapat udah dapat orderan buat servis motor, tetapi dia itu belum servis motornya, itu belum memperbaiki motornya, tapi dia udah dapat uangnya. Lah, itu namanya penghasilan yang ditangguhkan, seperti itu.
Oke, contoh yang keenam adalah utang gaji. Utang gaji ini berarti si perusahaannya ini belum membayarkan gaji karyawannya. Seperti itu ya. Itu namanya utang gaji. Lanjut, kita ke pasifa. Golongan pasifa yang kedua yakni utang jangka panjang. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang panjang ini berarti lebih dari 1 tahun, seperti itu ya. Berarti utang jangka panjang artinya adalah utang yang jangka waktu pembayarannya itu lama atau lebih dari 1 tahun. Contohnya nih, utang bank. Terus yang kedua ini utang obligasi. Obligasi ini adalah surat berharga yang berbentuk hutang. Seperti itu. Yang ketiga adalah hutang hipotek atau hipotek kayaknya mah ini. Oke, hipotek. Jadi utang hipotek ini kita tuh pinjam ke bank. Terus sebagai jaminan kita berhutang ke bank, kita tuh menjaminkan aktiva tetap kita. Contohnya aja, kita menjaminkan rumah kita, menjaminkan toko kita dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, untuk video materi yang kedua ini cukup sampai di sini. Jika masih ada yang ditanyakan, bisa komentar di kolom di bawah. Insya Allah Ibu akan jawab melalui video juga. Dan kalian jangan capek-capek untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Tolong apa yang Ibu katakan itu ditulis dengan bahasa kalian di buku catatan kalian. Untuk pencatatannya ada di buku debur ya, bukan di buku catatan biasa, seperti itu. Jika kalian merasa Ibu terlalu cepat dalam penjelasannya, kalian bisa nge-pause terus pause lanjut, seperti itulah ya. Oke, terima kasih. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.